terus aku kan udah lihat atasnya nih, tapi aku nggak siap gitu kalau mau lihat bawahnya. Jadi ya udah aku memutuskan untuk abang yang periksa ya bang, aku noleh ke belakangnya, aku noleh ke tembok tuh terus. Ada biawak. Ada biawak lagi. Oh, enggak, biawaknya nggak ada nih. Ya nggak tahu ya perasaan langsungnya, tapi Tapi kan tetap tetap kerja. Kita tetap jadi waktu semua hal psikologi itu numplak ketumplak lah udah gitu. betul Di pekerjaan makanya itu. capeknya nggak cuma fisik, mentalnya juga Mental. capek. Apa yang dilakukan kantor karena ngelihat nih kan kesehatan penting banget gitu. Nah, kalau apa di bandara itu pernah nggak ada kejadian-kejadian yang tidak mengenakan gitu? Diremehin penumpang sih. Diremehin penumpang. Iya, Kayak penumpang gimana? resisten gitu, kayak kenapa sih bea cukai ini kayak gini gitu, saya ini nggak bawa apa-apa loh gitu. Oh, langsung Biasanya begitu. padahal kita belum mulai nih, Belum ngapa-ngapain? belum ngapa-ngapain tapi dia udah sensi duluan gitu. Sekarang nggak mungkin gender kali ya, karena kalau aku kan cewek nih, kan diremehin sama cowok atau bawa bapak atau mas-mas gitu, itu sering biasanya. Ya tergantung juga sih mau nyikapinnya gimana. Nah, itu singkapinnya gimana tuh? Kalau dari aku, kita lihat dulu penumpangnya seberapa resisten dia gitu. Kalau mau cuman omongan-omongan doang, kita kayak ya udahlah gitu. Ya udahlah gitu. Kita harus sabar-sabar gitu. Jadi tergantung pendekatannya harus mau kayak gimana. Tergantung orang yang kita Tergantung hadapi. orangnya. Kalau misalnya dia cuman awalnya doang nih resisten, ya udah kita masih diemin. Tapi kalau terus-terusan dia resisten, baru kita bisa tegas gitu. Jadi kita harus bisa nunjukin juga bea cukai ini sebenarnya nggak bisa juga Pak Bapak gituin. Kita butuh kerjasama dari Bapak gitu. Iya. Bahkan ini belum diapa-apain udah langsung marah duluan gitu ya. Kalau Mas Alfred? Kalau saya sih beli pasti sama. Yang tidak mengenakan dari kerja di situ tuh adanya resistensi dari penumpang yang terperiksa. Kalau saya tuh pengalaman pribadi pernah ada penumpang yang membawa barang termasuk dalam larangan dan pembatasan. Jadi kita harus periksa dulu. Belum kita mulai melakukan penjelasan tentang aturannya, belum kita melakukan pemeriksaan barangnya, penumpang tersebut sudah marah-marah duluan. Sudah menggunakan kata-kata yang cukup negatif, yang mendiskreditkan pekerjaan kita. Sometimes bahkan ada yang mendiskreditkan secara personal, Oh ya, secara fisik, Betul. penampilan. dasar itu kamu ada yang ganteng. Enggak gitu. Iya. Oke. Cuma sama kayak yang dibilang Mbak Tiwi tadi, berhubung kita memang kerja di bandara, jadi tetap harus profesional. Kebetulan kita juga pernah mendapatkan pelatihan deeskalasi. Deeskalasi, pelatihan. Deeskalasi masalah. Berarti Bea Cukai Ngurah Rai ada pelatihan untuk Iya, itu? ada Ada. pelatihan deeskalasi. kayak gimana itu? masalah. Jadi bagaimana kita meredam konflik, kurang lebih seperti itu. Meredam konflik dengan cara membaca situasi dan juga subjek dan objek yang terlibat Betul. pada saat masalah itu terjadi. Berarti ada pelatihannya Iya, ya? ada spesial. Jadi Untuk nggak menghadapi bisa- kerendaman-kerendaman Iya, ini ada betul pelatihan. sekali. Nggak bisa nih kita hadapin penumpang marah-marah terus kita marah-marah juga gitu. Contohnya kayak kasus saya tersebut itu, berhubung itu larangan pembatasan dengan dasar aturan yang bukan dari Kementerian Keuangan, melainkan dari instansi terkait. Jadi cara kita deeskalasi yang paling pertama kita tetap harus menenangkan teks tersebut. Oke. Tapi dengan catatan kita tetap tidak boleh kehilangan wibawa kita sebagai petugas bea cukai di Itu bandara. trikinya di situ ya? Iya, di situ trikinya. Jadi kita tetap harus terlihat profesional, tapi tetap harus bisa meredam kemarahan dan juga masalah yang terjadi. Baru kita lakukan pemberian solusi dengan cara kita hubungi instansi terkait yang memiliki kewenangan terhadap barang tersebut. Oh, langsung dihubungi Koordinasi ya? juga jadinya. Oh, oke. Yang kemudian nanti baru kita pertemukan penumpang tersebut dengan pihak dari instansi yang memiliki atau memiliki instansi yang mempunyai kewenangan terhadap barang tersebut. Gitu. Berarti kalau yang kayak gitu sering nggak sih? Sering. Cukup Sering? sebenarnya. Cukup sering. Iya, cukup sering. Ada aja pasti. Pasti ada. Dalam setiap kerja tuh, kan 3 shift tadi tuh, pagi, siang, malam. Ada aja tuh yang begitu tuh. Pasti ada. Pasti ada. Jangankan dia membawa barang yang dilarangan, yang termasuk larangan atau pembatasan, dia merasa diperiksa. Masih banyak penumpang yang tidak memahami kalau sebenarnya petugas bea cukai itu punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang mereka.
bagi mereka banyak yang menganggap kalau barang itu termasuk personal space mereka yang tidak boleh disentuh oleh siapapun kecuali mereka sendiri. Sehingga di momen itu pun langsung ke trigger, dia langsung marah aja. Iya, betul sekali. Seperti itu. Ah, oke. Jadi bisa dibilang itu sebenarnya makanan sehari-hari Makanan teman-teman di sehari-hari, bandara. ya. Iya. Tadi kan kalau minum obat biasanya pagi, siang, malam. Ah, sama nih. Sama, bener. Pagi, siang, malam. Kan kalau minum obat sekali nih, kita belum tentu sekali tapi. Bisa aja pagi berkali-kali. Iya, bisa aja pagi berkali-kali. Iya, iya. Paginya Dosisnya tidak berkali-kali. ditentukan. Nggak ada dosisnya jadinya. Nggak ada. Waduh, kebayang sih. Apalagi udah 4 tahun dan 2 tahun di situ ya. Iya. Nah terus kalau di bandara itu sering lembur-lembur gitu juga? Atau pas libur kerja gitu? Oh ya sering, jelas. Pas momen-momen liburan? Iya. Itu uniknya kami di bandara. Di bandara itu Kita nggak kenal. tidak ada tanggal merah. Nggak ada hari Apa libur. itu Semua tanggal tanggal merah? warna hitam sampai kami memiliki tanggal merah kami sendiri. Iya. Itu Meliburkan diri sendiri. Sesuai jadwal berarti ada. Sesuai jadwal. Dari jadwal sendiri kita udah punya tanggal liburnya sendiri. Iya. Tapi kita tidak bisa serta-merta ngikutin tanggal merah yang ada. Gitu. Kayak contoh nih lebaran kemarin. Tetap shift kita. Tetap shift. Tetap kerja. Tetap kerja. Jadi mungkin kita gantian lah sama mungkin kalau pas lebaran kemarin ada teman-teman yang nonis. Nonis Mereka apa? jaga non-Islam. Oh, non-Islam. Oke. Jadi mereka yang jaga bandara. Sedangkan yang muslim nih gantian sholat gitu. Ya tapi kan tetap Tetap kerja. Kita tetap jadi waktu sholat berapa jam sih gitu. Jadi paling cuman kasih space waktu 2 jam untuk ibadah, habis itu balik kerja lagi. balik kerja. Gimana caranya di momen-momen kayak gitu untuk tetap on fire dalam bekerja? Wah, Kalau udah pasti, yang pasti kita kan kerja tim. Jadi kita tetap harus punya tenggang rasa, tidak boleh saling membatasi. bonding kita. Tetap Antar bonding tim. kayak gitu. Itu harus Iya. Harus sekuat Jadi itu pada lah. saat saling membutuhkan itu, saling membutuhkan misalnya ada satu merayakan hari rayanya, kita pun tidak terbeban untuk melakukan bantuan backup. Iya, saling backup. saling backup, Bondingnya ya. juga tetap harus kuat. Iya. Nggak bisa kita kayak ego masing-masing. Ntar misal yang Hindu lagi mau hari raya nih, yang Islam cutilah aku gitu. Nggak Bukan bisa. urusan gua tuh. Wah, Oh nggak mau, bisa. Aku mau cuti juga gitu, nggak bisa. Berarti ya udah kerja sama, bener-bener Kerja kerja sama Kerja tim sama, gitu. sangat dibutuhkan. Saling mengisi gitu. lah. Saling mengisi. Dan itu salah satu. Nah berarti kekuatan bonding ini yang menjadi penyemangat Iya, bekerja ya. kadang kita juga gimana caranya kita bonding ya, misal hari off nih, ya udah kita sempetin, oke off, jangan ada yang pulang ya, kita jalan-jalan yuk kemana gitu bareng-bareng. Oh bareng-bareng. Jadi selain kita biar kita semangat, biar kita punya ada rasa ini nih, oh teman-teman aku juga sama kok, gitu. Kita sama-sama capeknya kok. Karena Jadi kita nggak ada yang benar-benar kerja tim di bandara itu sepanjang shift sama teman-teman kita itu. Kita libur, besok masuk shift lagi sama Sama teman-teman dia yang lagi? sama lagi. Iya. Udah kayak keluarga betul Iya, jadinya. jadi kita harus benar-benar kayak satu keluarga di bandara. nggak bisa kita saling egois. Ya mungkin ada lah kayak konflik-konflik kecil itu ada, Ya. cuma Yang wajar jadi itu. warna kan. Ya. Jadinya makin ada bondingnya gitu. Nah kalau Mbak, ini kan kebayang nih gimana kerjanya. Sebenarnya hobinya Mbak Tiwi sama Mas Alfred apa? Kalau hobi pasti punya masing-masing ya beli hobi ya. Kalau saya sendiri sukanya melihara ikan. Melihara ikan. Biawa nggak? Tadi ada biawa tuh? Enggak. Nggak usah, oke. Nggak usah lah. Saya Biawa sukanya otentik melihara Filipin ikan. tadi. Melihara ikan. Iya. Kalau Saya Mbak melihara Tiwi? ikan. Aku sukanya jalan-jalan, suka Suka jalan. renang juga. Oh ya berenang tadi ya. Olahraga itu masih Tapi dengan sistem kerja di bandara ini gimana caranya untuk tetap menjalani hobi itu? kalau aku sih gampang ya, maksudnya aku sekarang udah mulai enjoy aja kalau misalnya orang-orang libur dan aku masuk, ya udah lantar begitu mereka masuk, Aku bakal libur aku nih, libur nih gitu. Jadi kayak Oh. aku mau jalan-jalan kemana sepi dong gitu. Oh, malah Tempatnya sepi. mikirnya begitu ya? Ya udahlah gitu, nggak rame jadinya, jadi enak kita mau jalan-jalan kemana gitu. Oke. Gitu. Kalau Mas Alfred? Karena berhubung hobinya melihara ikan, kan udah pasti melihara di rumah. Jadi ya rangkap-rangkap. Jadi waktu di rumah habisin sama keluarga sekaligus Sama ikan. melakukan hobi ya. Ikan apa? Goldfish. Goldfish. Iya. Cukup ribet sih emang melihara itu. Cuma ya Ini itu di enggak? situ. Piranha enggak? Kan seru juga, seru piranha.
Oh, oke. Nah terus balik lagi ya terkait sistem kerjanya. Gimana tanggapan keluarga? Ini harusnya Mas Alfred sudah menikah? Sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga, sudah punya anak? Anak sudah. Nah gimana nih? Anak misalnya, Pak ayo kita liburan, temanku liburan. Nah itu juga jadi Jangan main ikan terus papa gitu. kayak dibilang sama Mbak Tiwi tadi, waktu orang lagi kerja kita yang Iya, libur. libur. Tapi kadang waktu orang lagi liburan kita yang harus kerja kayak gitu. Ya itu juga yang terjadi di rumah. Jadi kalau misalnya anak-anak taunya ini weekend, waktunya jalan-jalan, saya malah kerja kayak gitu. Tapi kalau untuk istri udah mengerti Udah kondisi paham lah ya. Emang tuntutan pekerjaan emang harus dijalani kan. Tapi kadang kalau untuk anak-anak sendiri, ya wajar anak-anak bertanya, loh, papa kok kerja ini kan libur kayak gitu. Loh baru pulang kok sore udah kerja lagi pak kayak gitu. Karena di hari itu ada Ada yang satu shift satu shift bersinggungan itu, jadi satu hari baru pulang, nanti di jam berikutnya itu kita berangkat kerja lagi, siap-siap. Bapak kan baru pulang kok kerja lagi. Bahkan pernah kejadian lucu tuh, istri saya udah nyiapin baju, anak saya nyembunyiin bajunya biar saya nggak berangkat kerja. Wah, Takut bapaknya kerja. tadi Papa mau kemana lagi gitu ya. Wah. Nah kalau Mbak Tiwi gimana pasangannya nih? Ada protes nggak? Kebetulan belum ada pasangan. Loh, belum ada pasangan? Loh, padahal teman-teman yang cantik jelita gini nggak ada pasangan ya? Mau minta ininya nomor atau apa nanti bisa di komen ya, di kolom komentar. Ya. Nanti kita promosikan. Jadi cuma keluarga aja sih, bapak ibu aja. Bapak ibu gimana tuh? Sering telepon, gimana nih? Udah libur belum gitu. Udah libur belum atau di mana nih? Kerja. Iya. Telepon lagi di mana nih? Kerja mulu. Karena biasanya gitu kan beli kayak, ya bentar ya lagi kerja, bentar ya lagi kerja. Oh ya udah ntar telepon, bentar ya lagi kerja gitu ya. Akhirnya ganti pertanyaannya, udah libur belum gitu. Udah libur belum gitu. ya. Terus kadang kalau pas lagi liburan juga mau lebaran atau apa gitu kan, pulang nggak gitu. Oh, iya, iya. Biar nggak berharap mereka ya, pulang nggak gitu. Kalau misalnya bilang pulang, takutnya nggak pulang. Gitu. Jadi ya udah dari awal sebelum jauh-jauh hari itu pasti udah telepon, bisa pulang nggak gitu. Karena tahu anaknya kerjanya itu bukan kerja kayak orang nih, orang libur bakal dia libur juga, di make sure bisa nggak lebaran Iya, pulang bisa segala macam. bisa pulang nggak waktu lebaran gitu. Kalau misalnya nggak bisa pulang, ya udah, bapak ibu udah pasti sedih. Cuman aku pun juga sedih sebenarnya, cuman jadinya ya udahlah gitu. Namanya kerja juga gimana. Bahkan even malam tahun baru pun kalau emang jadwalnya tugas, Iya. jadi menghabiskan malam tahun barunya di bandara, terminal kedatangan. Betul. Kemarin juga tahun baru 2025 berarti. Tahun itu aku pas lagi shift malam Berarti tahun baruannya di di bandara. bandara. Jadi yang lain udah, Yang lihat udah kayak kembang api. Kita di bandara nggak kelihatan kembang apinya. nggak kelihatan, terus lagi meriksa penumpang Iya. lagi. Iya. Tahun baru nih. Tahu-tahu, oh udah ganti tahun nih gitu. Oh udah ganti tahun. Gitu aja ya? Iya. Oh udah ganti tahun, oke. Iya, lihat jam. Oh udah ganti tahun nih gitu. Gitu. Terus ini kan tadi kayak Mas Alfred bilang baru nyampe rumah, kemudian berapa jam kemudian mesti ke tugas lagi. Yeah. Gimana kondisi kesehatan atau gini deh, Bea Cukai Ngurah Rai. Ini kan kalian dari bagian dari Bea Cukai Ngurah Rai. Apa yang dilakukan kantor karena ngelihat ini kan kesehatan penting banget gitu. Dari kantor support sih, ada vitamin, bagian vitamin gitu ada. Oke. Terus kita disediain juga medical check up ya Bang ya. Yeah. Medical check up juga ada. Karena ya menurut aku juga medical check up penting beli karena kita kan kerja di X-ray nih, terpapar radiasi X-ray apa segala macam gitu. Jadi menurut aku bentuk dukungan dari kantor itu udah wah keren sih emang udah dikasih sediain medical check up. Dan apalagi gini ya, maksudnya kalau orang-orang yang kerja misalkan di Bali, let's say gitu ya, atau ya kerja-kerja pada umumnya, istilahnya kan virusnya virus lokal tuh. Kalau kalian kan virusnya internasional juga tuh. Iya. Betul. Virusnya dari mana-mana gitu, tapi ada medical check up ya. Makanya juga tadi kan dikasih vitamin nambah daya tahan tubuh kayak gitu. Daya tahan tubuh juga. Tapi tetap sih beli tanggung jawab masing-masing juga. Ya, itu betul banget. Kesehatan itu tanggung jawab masing-masing. Jadi ya namanya sudah ditugaskan tetap harus dijalani. Jadi ya pinter-pinter kita sendiri mengatur waktu untuk istirahat, self reward atau healing kayak gitu. Jadi harus bisa kita sendiri yang menentukan itu. Iya. Selain support dari pihak kantor juga. Betul. Ini kita udah mau penghujung podcast kita.
apa nih, ada kejadian unik yang mungkin bisa diceritakan lagi, mungkin belum diceritakan tadi? Jadi ada penumpang, cantik banget. Aku yang periksa dong, sesama cewek nih. Ternyata dari paspornya sih udah ganti. Dari paspornya udah? Dari paspornya udah, oh cewek nih. Ternyata pas gini, pas periksa dan sayangnya harus diperiksa lebih mendalam. Body check kita nih. Oke. Ternyata dia ngaku kalau aku belum operasi. Ada biawak. Ada biawak lagi. Gitu. Enggak, biawaknya enggak ada nih. Nggak tahu ya, belum tahu untungnya. Tapi aduh sorry ya, maksudnya kayak bagian atas udah dibuka. Udah cewek. Udah cewek. Bawahnya ternyata? Bawahnya belum. Wah. Tapi untungnya dia yang bilang. Akhirnya. Aku belum nih. Nah, gimana tuh kalau kayak gimana dong? Yang atas yang udah setengah jalan nih. Cewek meriksa, yang bawah cowok meriksa gitu. Udah setengah jalan nih, habis itu mintalah ke senior. Bang, sorry bang, ini ternyata kayak gini. Nah ternyata senior yang cowok, aku juga nggak berani meriksa dong kalau kayak gitu caranya. Gimana nih gitu. Nah, gimana tuh kalau kayak gitu gimana? Terus akhirnya ya udah kita cari jalan tengah. Abang siap nggak bang meriksa bang? Ya mau nggak mau harus disiapin dong. Gitu. Ya udah deh, masuklah kita berdua yuk gitu. Terus aku kan udah lihat atasnya nih, tapi aku nggak siap gitu kalau mau lihat bawahnya. Jadi ya udah aku memutuskan tuh abang yang periksa lah bang, aku noleh ke belakangnya, aku noleh ke tembok tuh. Terus oke, aman, untungnya clear. Jadi clear untungnya. Nah inilah kenapa kayak penumpang itu, kita mau meriksa penumpang agak tricky juga gitu. Karena looks atasnya bener-bener itu cantik banget, Bli. Cantik banget, parah. Bahkan aku sebagai cewek aja kayak, wah kalah gue nih cantiknya gitu. insecure nih jadinya, kayak cantik banget, saking cantik dan perfect lah. Jadi potret yang kita lihat dari fisik si penumpang itu belum tentu potret yang ada di fisik penumpang itu belum tentu menggambarkan data pribadinya yang asli. Makanya tetap kita selalu memastikan data pribadinya. Nah untuk case yang kayak periksa badan kayak gitu, saya mau nambahin dikit. Jadi kalau yang seperti itu, patokan dasarnya udah pasti kita lihat paspornya dulu. Tapi kalau misal ada kebimbangan di antara petugas dan si penumpang, kita kembalikan lagi ke si penumpang. Iya. Dia bersedianya bagaimana pemeriksaannya, kayak gitu. Oh ditanya? Iya. Ditanya dulu. Menghindari resiko adanya, ya, dugaan-dugaan yang negatif di kemudian hari, kayak gitu. Kalau saya ini nih, saya terkaterkan yang kayak begitu, Thailand yang banyak dong harusnya. Iya, kurang lebih. Tapi untuk WNI sendiri pun tidak sedikit kok yang WNI. Ada ya? Lumayan banyak beli. Lumayan banyak loh. Wow. Lumayan banyak. Jadi makanya biar nggak ada apa-apa nih, kita tanya dulu, kamu prefer diperiksa sama siapa? Cewek apa cowok? Gitu. Jadi kita benar-benar harus menjelaskan dulu ke penumpang kalau tujuan kita melakukan pemeriksaan badan itu murni hanya sebatas pekerjaan dan profesionalitas kita. Nggak ada niat kita ngapa-ngapain. Iya, tidak ada niat lain. Karena biawak udah ketemu. Biawak udah ketemu. Nyari biawak di Anda gitu ya. Ya itu, makanya kita kembalikan lagi jadi gimana pemeriksaannya, dan tetap harus memastikan ketersediaan dan kesiapan dari penumpang, dari si petugas itu sendiri. Gitu. Oh petugasnya juga ya? Tetap harus siap. Lebih ke cewek sih harusnya lebih siap, karena biasanya kan, sorry kalau misalnya Waria nih, itu dia aku malu diperiksa sama cowok, aku mau diperiksa sama cewek gitu. Ya nah petugas ceweknya gitu, siap apa enggak? Petugas ceweknya kita kayak, aduh gitu. Jadi ya itulah, jadi akhirnya kita kayak, aduh buset, tantangannya banyak banget berarti ya, udah dimaki segala macam ini, semua hal psikologi. Itu numplak ketumplak lah udah gitu. Betul. Di pekerjaan makanya itu. Capeknya nggak cuma fisik, mentalnya juga capek. Mental juga lumayan terkuras sebenarnya. Kalau capek fisik tidur oke lah. Mental ini loh, aduh. Iya. Nah kalau bisa gini, sebutin 3 kata yang menggambarkan kerja di bandara ini. Dari Mbak, siapa duluan? Boleh? Mbak Tiwi atau? Kalau saya, aku capek tapi seru. Capek tapi seru. Kalau saya 3 kata tapi terpisah kayaknya ya. Dinamis, konsisten, dan juga santai. Dinamis, konsisten. Kalau dinamis itu karena sangat dinamis banget alur kerja di sana. Mungkin untuk alur kerjanya dasar aturan pun sebenarnya cukup dinamis. Belum lagi objek pemeriksaan kita yang benar-benar random dan juga variatif. Jadi itu sangat dinamis. Atas apa, bawah apa tadi kan? Terus yang kedua itu konsisten. Karena kegiatan kita tuh cukup berulang, jadi kita tetap harus menjaga profesionalitas kita. Emang harus mau di awal shift, di akhir shift,
itu harus sama. Karena penumpang nggak bakal tahu kita itu baru masuk di awal shift, Iya, benar-benar. atau sudah mau di akhir shift kita udah kerja hampir 8 jam, kayak gitu. Penumpang taunya kan gue baru nyampe nih. Iya, kayak gitu. Penumpang taunya kalian tuh pelayanan gitu. Iya, dan juga memang harus konsisten. Kenapa? Biar semangat kita dari pertama masuk sampai nanti semangat kita setelah bertahun-tahun kerja tetap sama. Target kita apa yang kita awasin, apa yang kita cari, apa yang kita hindari itu tetap sama. Terus yang terakhir santai. Santai itu setelah 2 ini untuk kebutuhan profesionalitas kita, yang santai untuk keperluan pribadi kita. Jangan lupa jaga kesehatannya, minum vitamin, healing, karena nggak cuma Buat fisik mental yang terkuras, health, mental health juga terkuras. Saya di mendengarnya situ. saja tadi. Iya. Tuh. Gokil. Misalkan kalian nih dikasih kesempatan buat nitip pesan dan pasti didengar oleh para penumpang. Apa yang pengen kalian sampaikan? Abang dulu nih. Kalau saya sih pesan untuk penumpang yang mendengar ini nanti, aturan tiap negara itu pasti berbeda. Kita sangat mengerti itu, aturan penumpang, aturan yang ada di negara itu pasti berbeda-beda. Jadi luangkan sedikit waktu untuk memeriksa aturan, terutama yang akan datang ke Indonesia. Periksa aturan. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang boleh dan tidak boleh dibawa, kayak gitu. Dan sebenarnya kita sendiri di Bea Cukai Indonesia ini, kita itu bisa dibilang garda terdepan untuk mengamankan barang-barang yang akan masuk ke Indonesia. Jadi berhubung kita garda terdepan, pasti akan banyak instansi atau lembaga lain yang menitipkan, istilahnya menitipkan aturan mereka diterapkan di batas negara. Salah satunya di bandara lah contohnya kayak gitu. Tujuannya apa? Yaitu salah satunya itu yang menjadi misinya Bea Cukai itu sendiri. Contohnya kayak community protector. Contohnya kalau community protector itu ya NPP, narkotika. Kita mengamankan komunitas kita, masyarakat di dalam ini agar tidak terjangkit sama narkoba yang datang dari luar. Terus yang berikutnya itu trade facilitator. Banyak orang yang bilang, wah Justip itu menyusahkan, peraturan Justip itu menyusahkan. Sebenarnya peraturan Justip itu sendiri untuk mengamankan, bisa kita bilang kayak UMKM. Agar produk-produk kita sendiri itu pasar dalam negeri itu tetap terjaga stabilitasnya. Terus yang terakhir sebagai revenue collector, sebagai penerima negara, itu yang sering dikeluhkan juga oleh beberapa orang. Wah pajaknya ini segala macam, padahal pajak yang kita pungut itu, atau bisa kita bilang aja bea masuk dan PDRI, pajak dalam rangka impor itu, itulah yang akan kita manfaatkan untuk menjadi APBN kita berikutnya, kayak gitu. Untuk menggerakkan roda-roda sebenarnya itu. negara ini lah gitu ya. Jadi walaupun kita terlihat lini kecil di satu sistem yang besar, lini kecil ini pun sebenarnya sangat berperan, pasti punya peran. Seperti itu. Gila, keren banget speech-nya, gokil. Itu kan tadi pakai bahasa Indonesia, saya akan coba bahasa Zimbabwe. Waduh. Saya akan translate bahasa Zimbabwe, saya nggak bisa. Oke, bagus banget. Mbak Tiwi tadi mau dijelasin nggak tadi? Udah cukup banyak dijelaskan. Jadi kalau aku dimohon kerjasamanya. Oh, dimohon kerjasamanya buat para penumpang, dimohon kerjasamanya gitu. Jadi rekan-rekan yang bertugas di bandara ini, ini sudah banyak sekali tantangannya, baik fisik maupun mental. Jadi mohon kerjasamanya, kalau lagi diperiksa ya diperiksa aja, gitu ya. Mas Alfred, Mbak Tiwi, terima kasih banyak sudah datang ke podcast kita. Dan saya juga seru banget. Sudah diundang. Semoga nanti teman-teman nih bisa mendapat insight-insight setelah mendengar podcast kita ini. Buat teman-teman yang belum subscribe segera, karena akan ada narasumber yang lebih paten lagi datang di podcast ini. Oke, bye-bye semuanya. Situ. Dah. Aku sebenarnya penasaran sih gimana cara ngebedain orang di situ. Kok ketawa gitu? Ngebedain orang. Ini aku tahu dikit nih,